Ya wajahnya tolong ditampilkan ya. Yoga, Zaki, Dava, Safriyadi, Hakim, Vigo, dan seterusnya ya. Oke, kita mulai yoga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tioni, dan seterusnya ya. Nanti soalnya di absen. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita udah Waalaikumsalam. belajar tentang agent. Udah wajahnya udah jelek, sama-sama jelek. Saya juga baru bangun tidur. Sama-sama. Jadi biarin aja. Nggak apa-apa, saya juga gini. Ya, jangan ini apa, jangan dimatiin wajahnya. Oke, kemarin kita udah belajar agent. Kalau kemarin saya nggak ngajar di kelas kalian, di kelas lain saya ngajar. Kalian baca apa kemarin juga udah kasih tugas kan. Sekarang adalah tentang solving problem by searching. Menyelesaikan masalah dengan pendekatan searching. Jadi searching itu apa? Searching itu adalah proses penelusuran node atau state ya. Proses penelusuran state. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Paham ya? Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan mencari solusi, berarti kita punya goal sama problemnya. Nah, goalnya tujuannya apa, kita harus punya problemnya itu apa, baru kita lakukan penelusuran. Kemudian kita dapetin langsung eksekusi. Nah, di sini sendiri problem itu ada definisinya di Norwich dan Russell. Yang pertama adalah initial state, yang kedua adalah action. Action itu kata kerja berarti ya. Yang ketiga itu transition model. Keempat itu adalah goal test. Kelima itu adalah path cost. Cost biaya, biaya yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut berapa. Nah, kurang lebih ini ada definisi problemnya, ada komponennya, ada 5 itu. Nah, ini state itu apa sih? Kalau kita ngomongin di sini initial state kan, kondisi awal. Berarti berapa kondisi sih, Pak? Nah, kalau misalnya kita punya petanya seperti ini berarti kurang lebih ada 20 state. 20 keadaan, misalkan kota itu Zerin, satu keadaan, Arad itu keadaan, kita misalnya ngambil posisi ya, kita misalkan ada di Arad, berarti state kita, keadaan kita ada di Arad, kita state kita ada di Zerin, ya posisi kita ada di Zerin, kurang lebih gitu, dan seterusnya. Nah, yang kemudian, kalau sekarang ada problem, problem itu definisinya ada 5 komponennya, berarti initial state-nya, misalkan kita tujuannya adalah mau ke Bukares, keadaan awal kita, titik awal kita ada di Arad. Berarti initial state kita ada di Arad ya. Kemudian actionnya. Action itu kan kata kerja ya. Misalkan contohnya adalah go, pergi ke Sibiu. Jadi Arad pergi ke Sibiu. Nanti akan menghasilkan transition model. Kalau transition model berarti kan kurang lebih gini. Misalkan kemarin ya, ya minggu kemarin nih sebenarnya. Transition model, misalkan kita ada di suatu state, kemudian kita melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan state baru gitu loh ya. Jadi katakanlah state kita tuh ada di Arad, oke kan, kemudian kita melakukan aksi nih, aksinya misalnya pergi pergi ke Sibiu, berarti state kita kan sekarang ada di Sibiu ya, state kita ada, keadaan kita sekarang ada di Sibiu. Nah, ini transition model. Nah, kemudian kita ada lagi definisinya kayak tadi, kalau kita apa namanya, di sini udah dapat kita transition modelnya, kemudian kita tes, goal testnya. Apakah kita sudah mencapai tujuan atau belum? Kalau tujuan kita ke Bukares tadi, ya sedangkan kita baru sampai Sibiu, ya itu jawabannya apa? Salah kan? Berarti goal test itu cuma nguji apakah ini benar atau salah. Jadi jawabannya false atau true. Kalau misalkan jawabannya masih salah, dia akan melakukan kayak tadi lagi, initial state, kemudian action, transition model, dan seterusnya sampai dia ngecek apakah dia sudah sampai tujuan atau belum. Oke, jadi problem itu definisinya seperti itu. Jadi problem, ya dia ada himpunan, sebuah himpunan yang isinya ada initial state, ini saya singkat aja ya.
Ini karena susah saya ngetiknya pakai keyboard soalnya, bukan keyboard, apa namanya, trackpad yang ngetik, penggambarnya. Ada initial state, kemudian ada aksi. Ini himpunan ya, masing-masing ini tuh himpunan ya. Kemudian ada transition model, kemudian ada goal test, kemudian ada path cost. Nah, path cost itu ya cost atau biaya yang dihabiskan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kalau misalkan kita tujuannya dari Arad, oke, ke Bukares, maka path cost ini adalah penjumlahan dari setiap state. Misalnya Arad ke Sibiu, berapa? 140 ya, ditambah berapa, ditambah berapa. Intinya adalah path cost itu adalah sumasi atau penjumlahan dari setiap state yang kita tempuh. Namun, kalau kita dari satu state ke state lainnya, belum sampai tujuan, ya, misalkan dari Arad ke Sibiu, Sibiu ke Rimichu, ini kita sebutnya sebagai step cost. Step itu tahu kan ya, langkah ya, STEP, saya nulisnya susah. Step cost. Nah, step cost bisa menjadi path cost kalau misalkan Sibiu ini memang tujuannya. Contoh, Arat ke Sibiu, dia tujuannya di goal testnya di sini ya. Dia udah bener-bener goalnya. Maka step cost sama dengan path cost. Itu. Jadinya si path cost ini adalah penjumlahannya. Ya, di sini path cost adalah sum of distance. Gitu contohnya. Ingat ya, prinsip yang ini itu bukan kita cara pandang kita. Misalnya gini, saya mau ke Arat ke Bukares. Saya lewat, ini kota-kota, ini nama kota-kota ya. Ini nama kota. Misalnya saya mau lewat Sibiu, oh saya Faragas deh, ketahuan nih. 99. Bukan kayak gitu. Kita ngajarin sekarang ngajarin agent. Definisi agent tuh udah diajarin ke yang minggu lalu ya. Kita akan melatih si agent ini biar dia berpikir secara rasional. Dia mau seperti apa, mau ke arah mana. Kayak gitu. Jadi bukan pakai perspektif kita ya. Jadi kalau kalian mau skripsi atau apa ya bisa aja pakai topik ini. Contohnya misalkan saya mau bagaimana sih destinasi wisata, misalkan ada peta nih wisata kota Sumbar ya, di Sumbar-Sumbar. Nah, kalian bisa ngambil prioritas mana sih yang harus ditempuh gitu loh. Bisa pakai metode-metode seperti ini gitu ya pendekatannya. Atau misalkan mau bencana alam, titik yang aman, misalnya ya tadi saya mau dari Gunung Merapi nih, mau ke Jam Gadang gitu ya misalkan ya. Lewat mana sih yang paling efisien gitu loh. Pakai pendekatan ini dan seterusnya. Kan bisa kalian ini ya, apa namanya, bisa pelajarin sambil lanjut. Nah, kayak tadi, di contoh, di contohnya si Russell, itu dia pakainya vacuum cleaner. Jadi ada vacuum cleaner di dalam sebuah vacuum cleaner ya, satu vacuum cleaner, kemudian ada dua ruangan, A sama B, kanan atau kiri ya. Nah, kondisinya itu harus bersih dua-duanya gitu loh. Nah, sekarang kondisi state totalnya berapa sih? State total ya. State totalnya itu ada 8. Kenapa? Misalnya gini. Ini main peluang ya. Kalian misalkan tanpa ini aja, tanpa ada robotnya. Kita sekarang tanpa ada robotnya dulu. Kondisinya kan kalau udah dua ruangan kayak gini kan cuma bersih-bersih, bersih kotor, kotor bersih, kotor-kotor kan? Berarti kan 4 kan? Oke, kemudian ada robotnya. Ada robotnya sekarang tambahin robotnya bisa kanan atau ke kiri. Kan berarti dua, dua keadaan kan? Berarti 2 kali 4. Totalnya berarti total state-nya, total keadaannya ada 8. Yang mana digambarkan di dalam apa namanya, gambar yang sebelah sini, sebelah kiri. Kalau kalian lihat nih gambarnya, misalkan si robot ini ada di tempat yang ini posisinya A, misalkan ya, A kotor, yang di sini, tapi robotnya ada di sebelah kiri. Yang ini yang B kotor ada di sebelah kanan dan seterusnya. Ini ada 8 state kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini problem itu definisinya kan ada initial state ya, kondisi awalnya. Nah, dari state yang ada ini, kalian mau ngambil yang mana? Bebas saja, initial state-nya. Kalian mau kondisinya apa? Actionnya apa yang kamu lakukan? Kegiatan aksi yang pada state itu, kemudian akan menghasilkan state baru. Apa? Misalkan gini ya. Mereka seperti ini nih, saya habis nyedot yang ini, saya pindah ke sini. Ini aja udah state baru kan? Beda kan? Yang satu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, yang satu ada di sebelah kanan. Maka ini kan ketika kamu bergerak, melakukan action, misalnya bergerak, maka kan akan menghasilkan state baru, yang kayak tadi saya bilang, transition modelnya. Kemudian goal testnya. Nah, goal test ini kalian
harus tahu dulu, tentukan dulu tesnya apa, goalnya apa. Maaf ya, goalnya itu apa? Misalnya tujuannya mau ruangan A-nya bersih atau kirinya bersih atau dua-duanya bersih. Contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan mau dua-duanya bersih, kalau satu ruangannya itu belum bersih ya belum sampai tujuan ya. Costnya itu misalnya biaya untuk satu kali pindah berapa gitu. Misalnya mau satuannya listrik atau misalnya berapa watt dan seterusnya ya. Contohnya misalkan gini. Goal test saya, maaf, bukan goal test. Goal saya pengen membersihkan ruangan A aja. Membersihkan ruangan kiri aja ya. Jadinya misalkan saya initial state-nya adalah saya ada di ruangan kiri. Ini A ya, misalkan A itu ruangan kiri ya. Si agent itu ada di posisi A, kemudian lokasi A-nya kotor, B-nya kotor. Oke, sampai sini. Nah, actionnya berarti jika di A dia sedot, maaf, dia sedot, kemudian pindah ke kanan. Berarti actionnya ada dua nih di sini. Sedot, kemudian ke kanan. Terserah kalian ya, mau sedot aja nggak masalah, mau ke kanan juga nggak masalah. Paham ya? Kemudian transition modelnya, nah berarti kan transition modelnya adalah di sini state-nya, ya di sini state-nya, kemudian di sini aksinya. Nah aksinya ini kok pas sedot aja? Sebenarnya ini sedot ada dua juga ya, berarti ini A kotor-kotor, sedot sama ke kanan. Ya ini ada yang kurang ya. Ada yang kurang ya. Jadi ini bagian state, di kemudian sedot, kemudian di sini akan menghasilkan state baru. Berarti dia kalau sudah pindah, dia harus pindah ke kanan kan, right ke kanan. Berarti ini harusnya posisinya B. Oke, dia harusnya posisinya B, bersih, kotor. Tapi kalau kalian hanya pakainya misalkan actionnya cuman pakai right-nya nggak ada nih, sak aja. Misalnya sak itu artinya sedot ya. Maka ya hasilnya seperti ini. A, bersih sama kotor. Tidak ada pindah. Berarti dia tetap di A nih, si robot yang ini ada di posisi A. Karena kalian tidak melakukan action bergerak ke kanan. Oke? Kemudian misalkan seperti ini ya, berarti tanpa right. Misalkan contoh yang di sini misalkan tanpa right nih. Kemudian goal testnya, saya cuman misalkan menetapkan bahwa tes saya, maaf, goal saya hanya menjadikan A itu bersih. Nah, berarti udah selesai. Tapi kalau dia mau tujuannya itu adalah A dan B bersih, maka ini kan tambah lagi. Ini sedot, actionnya berarti bergerak ke kanan kan? Maka di sini jadi B bersih kotor. Kemudian dia ngetes apakah A sudah bersih, A B sudah bersih, A dua-duanya itu sudah bersih atau belum. Kalau belum ya dia masih bergerak yang melakukan hal yang sama. Itu kurang lebih. Sebentar ya. Ini karena oke. Nah, ada juga contoh di buku itu adalah dia permainan puzzle. State-nya ada berapa sih? Ini ada state ya, ini state. Misalkan contoh, ini ada yang apa namanya kosong di tengah kan? Paham ya kosong di tengah? Berarti ini state. Kemudian kalau misalkan kosongnya di atas berarti state kan? Beda kan? Misalkan duanya ada di tengah sekarang. Angka duanya ada di tengah. Berarti kan udah beda kan state-nya kan? Oke. Jadi berapa sih state yang ada di dalam permainan puzzle? Berarti kurang lebih ada 9 faktorial. 9 faktorial berarti kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya kali 1. Itu 9 faktorial. Kenapa? Karena ada yang terisi 801. Berarti kan kurang lebih kalian bisa ngotak-ngatiknya itu misalnya 1 kosong. Misalnya di bagian 7 ini kosong. Angkanya di mana? Nggak beraturan gitu. Itu kan state-nya udah berbeda kan? Nah, sekarang kita mau misalkan ngambil initial state-nya. Initial state-nya adalah kondisinya seperti yang ada di kiri. Oke? Kondisi awalnya seperti ini misalkan ya. Tapi kita mau tujuannya adalah kita mau ke goal state-nya seperti ini. Oke? Ini tujuannya. Jadi goal test-nya apakah nanti yang kita lakukan itu sudah mencapai goal test atau belum? Kalau belum dia akan masih pindah-pindah, masih geser-geser dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa di sini ada dua? Berarti 9 faktorial dibagi dua state ya. Kenapa ada dua? Karena ini puzzle-puzzle ini akan bisa diselesaikan kalau parity inversion-nya itu genap. Parity tulisannya PARITY ya, parity inversion. Itu bisa diselesaikan solusinya. Kenapa? Misalnya parity inversion itu apa sih? Misalnya contohnya kayak gini. 7, 2, 4, 5,
6, 8, 3, 1. Nah, parity inversion adalah ketika angka yang di depan itu lebih besar dibandingkan angka yang di belakangnya. Contoh misalkan di sini. Ya, 7. 7 lebih besar dari 2? Ya, berarti 1 tuh. Inversionnya 1. 7 lebih besar dari 4? Ya, 2. 7 besar dari 5? Ya, 3. 7 lebih besar dari 6? Ya, 4. 7 lebih besar dari 8? Enggak. Ya, 7 lebih besar dari 3? Ya. 7 lebih besar dari 1? Ya, berarti 6 kan? Berarti parity inversionnya genap. Kalau genap, itu masih bisa diselesaikan. Oke, tapi kalau misalkan ganjil, misalkan contoh yang ganjil mana sih? Misalkan ini. Maaf ya nih soalnya. Nah, misalkan ini, angkanya kebalik aja ya. Misalkan nih, saya jadi 87 ya. Misalkan contoh jadi 87. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf. 4, 5, 6, 8, 7. Kan kebaliknya cuma satu doang kan ya. 8 lebih besar dari 7. Kan iya ya, jadi kebalik cuma satu. Karena ganjil, dia susah diselesaikannya. Coba aja kalian selesaikan deh, 8, 7. Itu udah mentok, udah kalah. Oke, tapi kalau masih genap, kamu masih ada kemungkinan bisa menang. Oke, ngurutinnya. Sampai sini paham? Nah, initial state-nya misalkan seperti ini ya. Kita initial state-nya seperti ini. Kemudian action-nya adalah, action-nya kalian bisa ngelakuin ada, misalkan initial state-nya seperti ini. Kalian bisa melakukan action-nya adalah 2 turun ke bawah. Misalkan maaf ya. 2 turun ke bawah. 6 atau 6 ke kiri. Atau 5 ke kanan. Atau 3 ke atas. Oke kan? Action-nya bisa seperti itu. Paham ya? Kalau actionnya seperti itu, misalkan contoh, saya ngambil 2 turunin ke bawah. Berarti kan state-nya sudah menghasilkan state baru kan? Makanya tadi transition model itu akan menghasilkan state baru. Goal test-nya, sekarang kita tes. Goal test-nya, maaf, state yang baru itu, berarti 2 ada di bawah sini ya. Apakah sudah, maaf, 2 itu ada di tengah ini, jadi ada di tengah ya. Apakah sudah sesuai dengan goal state-nya? Belum. Kalau belum, dia nanti akan melakukan kegiatan yang sama lagi. Oke, sampai tujuannya berakhir. Maka if, dan seterusnya akan berlaku. Taran ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi searching itu apa? Searching itu adalah mencari solusi. Proses mencari solusi. Gampangnya seperti itu. Oke? Dan definisi problem itu ada 5 komponennya. Ada initial state, kemudian ada action, transition model, kemudian ada goal test-nya, kemudian ada path cost-nya. Cost yang dihabiskan itu berapa. Oke. Nah, di dalam state-state ini, itu untuk mencari tadi solusinya ya, itu bisa digambarkan dengan pendekatan graph atau tree. Ini kalian sudah mungkin sudah belajarin di matematika diskrit. Kalau di matematika diskrit itu di buku di bab-bab terakhir itu ada materi matematika diskritnya tentang graph sama tree. Oke. Nah, state-state yang tadi, misalnya bayangin tadi Arad, Bukares, kemudian dan Rimicu dan seterusnya, kota-kota itu bisa digambarkan dalam sebuah node. Ya, jadi state itu kalau dalam pendekatannya tree atau graph itu bisa digambarkan sebagai node. Oke, jadinya searching di bagian kalau misalkan pakai pendekatan graph itu sama. Jadi apa pendekatan graph? Proses penelusuran node ya atau proses penelusuran state. Buat apa? Buat mendapatkan solusi. Sama gitu ya. Jadi definisinya secara umum sama. Mau pendekatan graph atau mau pendekatan buku Norwich itu kurang lebih sama. Nah, sekarang ada pendekatan dua nih. Ada penggambarannya dua. Pertama tree, kemudian graph. Bedanya apa sih tree sama graph? Kalau tree, dia tidak bisa menyimpan state-state yang pernah dikunjungi. Kalau graph, dia bisa menyimpan state-state yang dikunjungi. Pak, maksudnya apa? Jadi gini, misalkan tadi ini contohnya pendekatan tree ya. Sebentar ya. Ininya saya, oke ini saya ini dulu. Nah, ini misalkan pendekatannya pakai pendekatan tree. Kalian lihat kembali peta yang ini. Dia Arad ke Zerin, Arad ke Timisoara. Jadi bisa state-nya banyak tuh. Oraden dan semacam. Jadi ingat materi ini ya, data structure atau misalkan matematika diskrit. Lebih tepatnya sih matematika diskrit, ingat lagi. Ada binary search tree, binary tree, dan seterusnya. Lihat di sini kota-kota ini digambarkan sebagai state ya.
Oradeo dan semacamnya. Misal Arad, Zerin, Oradeo, Sibiu ya. Tapi lihat, Sibiu tuh bisa balik lagi ke Arad kan. Padahal kita mau ke Bukares ya. Tujuan kita Bukares ya sini ya. Nah, lihat sekarang pakai pendekatannya Tri. Kalau di sini Arad, kayak tadi, dia akan menghasilkan punya cabang ke Sibiu, berarti dia pergi ke Sibiu, kemudian atau pilih ke Timisoara atau ke Zerin. Jadi dia ngecek nih, apakah sudah Sibiu itu sudah sudah sampai Bukares atau belum. Jadi kalau belum nanti dia akan apalagi expand lagi. Abis Sibiu kemana nih saya nih buat sampai Bukares? Lihat perhatikan di sini tadi dari peta yang tadi juga Sibiu kan balik lagi ke Arad ya. Nah kalau kalian lihat dia akan redundant path. Kalau Arad nanti akan muncul lagi di sini. Jadinya istilahnya ini redundant path. Ya, path itu atau lintasan itu berulang atau kita sebutnya loopy path, loop LOOPY ya, loopy path. Atau ya, jadinya state-state yang pernah dikunjungi itu akan berulang lagi. Bayangin nih, misalkan seperti ini aja ya. Arad, Sibiu, kita mau ke Bukares, tapi kita ngambil aja jalur yang ini. Arad balik lagi ke Sibiu, Arad. Arad ke Sibiu, balik lagi. Nggak akan sampai-sampai. Makanya itu nggak efisien. Oke, makanya ada pendekatannya graph dengan memori. Artinya apa? Kita menyimpan state-state yang sudah pernah dikunjungi, kemudian akan dicek apakah state itu sudah dikunjungi atau belum. Kalau sudah dikunjungi, tidak perlu di-expand lagi. Expand itu diperluas ya. Kalau sudah sebelum dikunjungi atau belum dikunjungi, dia bisa expand atau diperluas. Nah, node-node yang bisa diperluas atau siap diperluas itu kita sebutnya frontier ya atau open list. Jadi contoh misalkan ini dia bisa berekspan ya, berluas, maka kita sebutnya frontier. Ini juga dan seterusnya ini juga semuanya itu rata-rata frontier. Jadi frontier itu adalah node yang siap untuk apa namanya? Untuk diperluas. Explore set adalah yang tadi state-state yang sudah dikunjungi. Misalkan contoh, kalau kita pakai pendekatan graph ya, jadi dengan memori. Jadi kalau misalkan di sini saya punyanya Arad, ya, jadi kalau misalkan state-nya explore set-nya, himpunan explore ya, explore state-nya, kita punya 10 menit lagi. Sebentar, ini kok nggak bisa dihapus ya. Oke, sekarang ini saya matiin dulu deh. Oke, nggak gini dulu ya, explore set. Kita misalkan Arad nih, oke. Kemudian kita ke Sibiu. Sibiu apakah ada di dalam himpunan ini? Kalau tidak ada, berarti dia bisa diekspand. Sibiu. Nah, kemudian ada Arat. Kalau dia yang expand ya, ada Arat lagi. Arat apakah ada di explore list? Kalau ada, maka dia nggak usah diekspand. Gitu. Sebentar ya. Jadinya makanya kalau kita pakai pendekatan graf, si Arat ini sudah tidak ada lagi. Tapi langsung Paragas, Oradea, sama apa nih? Viceas ya. Kota-kota itu. Oke, jadi pendekatan graf itu lebih fleksibel. Nanti linknya ini lagi ya, link Zoom-nya ini lagi nanti kalau mau habis waktunya. Soalnya saya cuma pakai yang gratis. Oke. Nah, ketika kita proses searching atau ketika kita melakukan proses penelusuran node atau dalam bahasa lainnya adalah kita menemukan langkah-langkah solusinya, maka harus pertimbangannya kita time complexity-nya, kompleksitas time-nya, kompleksitas space-nya, space itu kayak memori yang dipakai ya, yang mana itu menentukan nanti optimal atau tidak pendekatan kita, dan kemudian pertimbangkan juga adalah completeness-nya. Apakah algoritma yang kita pakai itu mampu menyelesaikan solusi atau tidak. Nah, jadinya secara umum berdasarkan strategi pencariannya ya, strateginya strategi misalkan kamu gini, bayangkan kamu seseorang ya, misalkan dua orang berbeda, misalkan saya sama misalkan ada namanya Budi. Saya mungkin milihnya adalah langsung ambil si Biu. Nah, tapi kalau misalkan si Budi mungkin pergi dulu ke Zerin, kan beda-beda ya. Strateginya pun beda-beda. Nah, strategi yang diambil secara beda itu, misalkan agent-agent itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uninformed search, yang kedua adalah informed search. Nah, uninformed search artinya uninformed. Informed itu adalah informasi. Un artinya tidak, berarti tidak ada informasi. Maksudnya apa? Berarti tidak ada informasi tambahan
mengenai goalnya, mengenai tujuan akhirnya ya, tujuan akhirnya. Ini kalau kalian lihat di sini nih. Ya, tidak ada informasi tentang tujuan akhirnya. Yang ada hanya problemnya aja. Misalkan tadi definisi problem ada 5 itu ya. Komponen problem itu ada 5. Jadi cuma tahu state berikutnya apa. Jadi tidak pernah tahu informasi tambahan ke goal testnya. Misalkan gini, saya tidak tahu nih cuaca di tujuan akhir itu seperti apa sih, bensin yang saya habiskan berapa liter, nggak ada informasinya. Saya cuma tahunya dari misalnya tadi yang mau ke Bukares, saya cuma tahunya misalkan apa namanya state saya, keadaan saya sekarang ini, pokoknya saya pindah ke sana itu cuma state berikutnya itu cuma satu meter gitu loh. Hanya itu aja informasi yang sudah benar-benar bawaannya. Ya, itu uninformed. Nah, yang termasuk uninformed itu apa aja sih algoritmanya? Ada breadth first search, ini ngulangin struktur data ya, atau matematika diskrit ya, lebih tepatnya matematika diskrit. Kalau kemarin saya matematika struktur data saya ajarin, hitung-hitungnya. Breadth first search, kemudian ada uniform cost search, depth first search, kemudian ada depth limited and iterative deepening. Nah, untuk yang hari ini saya akan membahas ketiga aja ini, yang depth limited hampir sama sebenarnya sama yang atas ini. Nah, kita biar ini deh, biar enak. Sebentar ya. BFS dan DFS. Nah, kita lihat lagi di sini. Kayak tadi ya gambar-gambar state itu, misalkan gini ya, ini saya ambil, bentar. Oke ya, ini misalkan BFS. BFS itu breadth first search, DFS itu depth ya, kedalaman. Nah, ini kita ada namanya, ini berapa menit lagi ya? 7 menit lagi. Ada namanya itu node yang tadi ya, ini node atau state. Kemudian ada yang namanya level. Level itu nih, misalkan ya, levelnya 0 ya, dimulai dari 0. Level 0, kemudian nih level 1. Kemudian di sini ada level 2. Oke. Nah, lihat di sini. Kalau BFS, breadth first ya, namanya breadth ya, lebar. Maka dia mencari solusinya itu ditelusuri per levelnya dulu, tidak per depth-nya, tidak per dalamnya. Contoh, misalkan saya mau mencari solusinya itu ada di D nih. Katakanlah si Bukares itu ada di D ya. Nah, maka saya nyarinya kayak gini. Ini A, kayak tadi, CBU ya, apa Arat. Begini dulu nih dia. Set, ngecek B. B bukan. Dia ke C. C bukan. Dia pindah ke D. Kalau sudah selesai di D, ya stop gitu. Tapi, kalau misalkan DFS, DFS ini berarti dia depth-nya, dalamnya dulu. Misalkan A. A ke B. Oh, B nggak punya anak nih. Kalau dia punya anak, maka terus dia ke bawah ya. Dia pindah ke sini, C. C, E. Ya, CE terus langsung misalkan ada anak lagi ke bawah. Baru ke D gitu loh. Pahamnya sampai sini ya? Nah, node yang dihasilkan seperti ini, katakanlah pakai binary search tree ya, maka itu bergantung kepada node yang dihasilkan ya, B pangkat, misalkan D ya. D itu adalah kedalamannya atau levelnya lah dikatakanlah di sini. Nah, B-nya itu adalah branching factor. Eh, Branching factor itu adalah kayak berapa banyak sih anak yang akan dimiliki sama setiap node gitu loh. Kalau di sini kita lihat, ini kan 1, 2, 3 ya. Di sini 1, 2. Nah, ini nggak seimbang nih. Katakanlah ambilnya yang paling tinggi ya, misalkan yang rata-ratanya lah. Misalnya 3 lah di sini. Berarti branching faktornya 3. Karena setiap node kemungkinan akan menghasilkan 3 anakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini contoh lainnya. Misalkan di sini ada nggak ya? Sebentar. Misalkan kita ngambilnya yang ini deh ya. Kita ngambil yang ini. Amin. Sebentar. Siapa namanya? Zoom-nya. Stop share. Eh, kita left dulu. Saya end dulu karena waktunya cuma 4 menit. Nanti join lagi pakai link yang sama ya. Tapi saya screenshot dulu untuk absen dulu. Nanti habis offline, nanti kuis ya. Ada kuis ya. Iya, Safriyadi. Saran ya.
Zaki wajahnya sama Arif. Ya, kita live dulu, nanti join lagi. Saya, linknya masih sama. Ya.